Baik, selamat siang teman-teman. Yahoo, mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Kita bertemu kembali di plankton ya, planktonologi. Di ya 55 pertemuan terakhir kita coba diskusi. Yang pertama, dua pertemuan ini kita coba bahas terkait dengan ini peran plankton di perairan. Jadi eh, mungkin kita kelas balik sudah disampaikan oleh dosennya Bu Juli sama Bu Riza bahwa plankton adalah organisme akuatik yang hidupnya melayang-layang ya, atau bahasa lainnya eh, hidupnya dipengaruhi oleh arus karena memang sifat pergerakannya relatif sangat terbatas. Tapi bukan berarti dia tidak bisa bergerak ya. Karena ada juga yang memang bisa pelan-pelan seperti ubur-ubur itu masuk dalam kategori plankton tapi dia bisa bergerak cuma sangat lambat. Begitu ada arus dia akan terbawa arus. Sangat berbeda dengan kalau misalnya nekton ya, ikan dia bisa melawan arus, bergerak melawan arus. Kalau plankton tidak bisa melawan arus. Jadi eh, plankton terdiri dari eh, pito tumbuhan bersifat tumbuhan dan zoo bersifat hewan. Jadi plankton memiliki peran penting di perairan. Salah satunya adalah dia bersifat autotrof ya. Autotrof artinya organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Ini tidak perlu. Ini pokok bahasan kita adalah bahwa plankton di dalam jaring makanan dan tingkat tropik perairan. Artinya kemampuan plankton, terutama fitoplankton dalam eh, mereduksi atau menyerap energi cahaya, energi cahaya matahari, sinar matahari mengubah menjadi makanannya sendiri. Nanti makanannya yang dalam tubuhnya atau tubuhnya sendiri akan dimanfaatkan oleh jejaring makanan berikutnya. Sehingga terbentuklah dalam rantai makanan atau food web. Plankton juga sebagai bioindikator memiliki peran dalam merespon terhadap kualitas air atau respon terhadap adanya pencemaran khususnya organik. Jadi peran plankton dalam mengevaluasi kualitas air. Yang berikutnya juga berkembang plankton sebagai perangkap karbon dan manfaat plankton sebagai alternatif energi masa depan dan bahan baku industri. Nanti pertemuan hari ini siang ini kita mungkin fokus di satu dan dua plankton, peran plankton dalam jaring makanan dan peran plankton dalam mengevaluasi kualitas air. Yang pertama, makanan plankton dan plankton sebagai makanan. Jadi plankton itu sendiri ya sebagai makhluk hidup tadi ada dua, fito dan zoo, di mana fito memerlukan holofitik, nutrisi holofitik. Artinya bukan dalam bahasa kita dia makanan dia itu apa? Makanannya si fitoplankton adalah unsur hara. Unsur hara atau nutrien yang bahasa kita atau dalam bahasa di tanaman itu seperti tanaman adalah pupuk. Apa itu pupuknya itu? Dalam bentuk anorganik, nitrat dan fosfat utamanya. Jadi makanan fitoplankton adalah nitrat dan fosfat, termasuk juga nanti beberapa nutrien-nutrien lainnya. Tapi yang utama adalah nitrat dan fosfat. Ada beberapa plankton, saproplankton dapat memanfaatkan detritus dan bahan organik terlarut. Jadi tidak semua plankton itu sebagai makan. Bisa juga maksudnya dia memanfaatkan langsung bahan organik maupun detritus. Sebagian besar meroplankton itu adalah kelompok plankton yang sebagian hidupnya sebagai plankton, sebagian hidupnya lagi nanti sebagai eh, apakah sebagai ikan, apakah sebagai bentos, apakah sebagai krustasi dan segala macam. Artinya dia adalah hewan yang sebagian hidupnya menjadi plankton, terutama pada fase larva. Jadi pada fase meroplankton
dia memanfaatkan kulung telur ya, yolk egg selama menjadi plankton. Sedangkan zooplankton dapat dikenali cara makannya dari isi perutnya yang terdiri dari ini. Zooplankton itu ada yang sebagai filter feeder, contohnya copepod, Avendicularia yaitu Oikopleura, Upasit, dan Dolium dengan cilia thoracea. Jadi ini adalah kelompok filter. Filter itu menyaring ya, filter feeder. Yang kedua sedimentation feeder, pemakan sedimen, atau juga mungkin juga tadi yang detritus feeder ya, jenis yang apa pemakan detritus ya. Contohnya adalah protozoa, kelompok-kelompok paramecium, stentor, rotifer dan sebagian moluska. Ini adalah kelompok-kelompok sedimentation feeder atau suspension feeder mungkin istilah lainnya. Zooplankton juga ternyata ada yang sebagai predator, artinya dia bisa memangsa zooplankton lainnya. Dia dengan cara apa? Dia menyebarkan jala dan tentakel. Jadi predator ini adalah kelompok protozoa pelagis, termasuk Chaetognatha, Rotifera, Coelenterata dan Annelida, termasuk juga beberapa copepod. Jadi inilah cara makan zooplankton, yaitu filter feeder, sedimentation feeder, dan predator. Sementara tadi kalau phytoplankton dia makanannya adalah dari nutrisi atau dari unsur hara. Ini kira-kira gambaran tadi cara zooplankton makan. Yang A ini adalah kelompok copepod, dia sebagai filter feeder, dia menyaring eh, apa namanya air, disaringnya ya masuk ke dalam. Jadi ini tampak ventral A, ini tampak dorsal. Ventral itu depan, tapi tampak apa namanya perut ya, ini tampak punggung. Ini tampak lateral, tampak samping ya. Sementara yang B, Oikopleura adalah juga filter feeder. Yang ini. Sedangkan rotifer sedimentation feeder, dia sedimen berarti di dasar ya. Dan dia kayak seperti menyedot apa sedimen-sedimen. Nah, eh, itu tadi cara plankton makan. Ternyata ya sebagai makhluk hidup juga dia butuh makanan ya dan memakan. Sisi lain ya plankton itu karena kemampuan terutama Vito, kemampuannya bisa mengubah energi cahaya matahari menjadi ya organik dari tubuhnya sendiri, dia dimanfaatkan oleh tropik berikutnya. Pemangsa apakah zooplankton atau apakah eh, kelompok ikan, ikan pemak herbivor atau ikan-ikan omnivor. Jadi plankton sebagai makanan organisme adalah misalnya filter feeder oleh kelompok kerang, barnakel, tunicata termasuk ikan-ikan kayak seperti ikan paus. Ikan paus yang begitu besar kita kenal dia ternyata pemakan plankton dan kelompok filter feeder. Kelompok sedimentation feeder tadi rotifer dan protozoa juga ya termasuk plankton. Fitoplankton mungkin zooplankton. Predator ya nekton jelas bisa memakan ikan kecil, ikan-ikan sedang. Jadi eh, peran vital plankton sebagai makanan ini adalah tadi terutama fito dia sebagai produsen awal yang bisa dimanfaatkan oleh jenjang berikutnya. Ternyata plankton juga dapat dimanfaatkan untuk manusia secara tidak langsung sebagai siklus makanan ya. Nih. Jadi dengan adanya fitoplankton, dengan adanya plankton menjadi rantai makanan, menjadi ikan, udang, nah udang dimakan oleh manusia. Secara langsung plankton dapat dimakan. Misalnya ubur-ubur kelompok Rophilema esculenta ataupun Rophilema pericosa yang bisa dimanfaatkan langsung. Nah, ternyata nutrisi zooplankton tidak kalah daripada daging dan fitoplankton tidak kalah daripada sayuran. Ini gambaran nutrisi fito dan zoo. Bahwa kopepod laut itu memiliki protein 59%, buat kering, dengan karbohidrat 20%. Sedangkan kopepod tawar proteinnya 44 sampai 61%, dengan lemak 16 sampai 40%. Jadi cukup cukup bergizi ya, makanya memang plankton ini menjadi ya ya makanan utama di perairan dan mungkin juga di tambak-tambak. Meskipun kadang tambak-tambak modern juga masih menggunakan eh, plankton atau zooplankton di pada fase-fase awal. Kenapa? Ya tentunya gizinya itu ya yang memiliki protein yang tinggi. Ini
gambaran eh, bahwa plankton, bagaimana peran plankton dalam hal ini di dalam rantai makanan. Saya punya hasil penelitian di Danau Siombak. Ini danau pesisir ya, sama kayak yang Danau Dinias yang Teluk Belukar. Jadi kalau teman-teman lihat bagaimana Vito, ini Vito sebagai produsen. Jadi produsen di sini ada tiga, ada fitoplankton, ada mangrove, sama detritus. Bagaimana peran fitoplankton menjadi makanan utama oleh kelompok zoo, copepod, rotifer, dan Cladocera. Dan juga oleh kelompok-kelompok ikan di atasnya, ikan pemakan plankton maupun omnivor. Jadi ini adalah ini kalau teman-teman perhatikan ininya, nah ini kan, nah, ini dia. Semakin banyak ini, ya semakin eh, vital dia, semakin banyak memanfaatkan. Kemana dia nih sampai begitu banyak. Demikian juga ini zoo, ini kelompok zoo. Nah, ini kelompok zoo. Sementara mangrove hanya sebagian kecil. Demikian juga deritus. Jadi dapat di sini kita lihat bagaimana plankton, phyto dan zoo ini memiliki peran penting sebagai sumber makanan alami di perairan. Ini musim hujan, musim kemarau ini sama. Ini sama, ini juga sama. Hanya bedanya di puncak. Ini adalah kakap ya. Sementara di sini tidak. Ini karena musim hujan. Kakap dengan salinitas yang rendah tidak masuk. Sementara kemarau dia salinitasnya tinggi dia masuk. Ini sebagai salah satu contoh kasus bagaimana peran plankton di ekosistem Danau Sembak. Contoh lain, ini contoh lain. Nah, ini adalah bagaimana eh, plankton di Danau Toba. Ini di zona apa di bagian utara, di bagian selatan juga sama bahwa fitoplankton ini, ah, ini ya, fito dan zoo ini memiliki peran penting. Bagaimana dia dimanfaatkan oleh ikan-ikan atau konsumen di atasnya. Ini juga sama zoo sama plankton sangat besar. Meskipun juga ada makanan alternatif lain yang makrofita maupun detritus, tapi eh, peran penting fitoplankton sebagai produsen utama di perairan danau. Jadi eh, demikian vital bagaimana peran plankton di dalam rantai makanan atau sebagai makanan alami atau makanan utama di ekosistem perairan. Sampai sini untuk poin satu ini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut bagaimana kira-kira peran atau plankton dalam mengevaluasi kualitas air. Jadi plankton selain dia dimanfaatkan sebagai perannya sebagai makanan, peran plankton juga terutama fito bisa kita mengetahui kondisi eh, kualitas air di suatu ekosistem perairan dengan di mana seperti kita tahu bahwa air itu merupakan kebutuhan primer dan menjadi adanya aktivitas manusia apapun, baik ya pertanian, pemukiman, industri, pelabuhan, perikanan, wisata, merupakan tekanan bagi perairan, sehingga disinyalir akan menurunkan kualitas air. Sehingga dari aktivitas ini, apa kira-kira metode yang diperlukan untuk mengevaluasi atau untuk mengetahui bagaimana kondisi perairan ini ya? Sehingga ada satu harapan plankton itu fitoplankton karena dia kosmopolit eh, tentunya bergantung pada kualitas air ya, sehingga fitoplankton ini eh, dapat jadikan sebagai indikator ya, sebagai indikator kualitas air.
terutama dalam hal ini adalah respon terhadap bahan organik atau nutrien. Apakah bisa untuk misalnya logam berat, pestisida, atau mikroplastik? Bisa. Cuma yang lebih mudah dan lebih langsung adalah pada organik. Secara teoritis ada 7 kelompok besar fitoplankton yang di laut adalah dominannya ini Rhodophyta pasti ada. Kalau tawaran laut adalah kelompok ada Chlorophyta, ada Cyanophyceae, termasuk Iolinophyte. Jadi ini adalah gambaran eh, kelompok besar fitoplankton di perairan. Nah, untuk mengetahui kualitas air itu sebenarnya ada dua, bisa pengujian kita di lab, kita kultur, diujikan pada limbah sehingga dapat diketahui analisis kualitas kimia dan ganggang. Atau juga kita secara langsung bagaimana reaksi ekosistem terhadap adanya limbah atau pencemaran dengan kita melihat struktur komunitas ataupun kita melihat misalnya status tropik perairan dengan kelimpahan atau komunitas plankton. Ini gambaran teoritis bagaimana danau, contoh danau perairan danau menurut Mason 981. Oligotropik itu artinya perairan miskin hara, eutrofik adalah yang sudah kaya hara. Secara umum teoritis, secara alami bahwa sebetulnya danau itu atau perairan itu di dalam fase oligotropik, artinya nutrien rendah, tercukupi apa adanya. Sementara kalau eutrofik ya karena adanya beban dari kegiatan aktivitas manusia. Jadi eh, cirinya adalah kalau kedalaman lebih dalam, eutrofik lebih dangkal, di mana oksigen pada hipolimnion bagian bawah pada oligotropik masih ada, sedangkan eutropik tidak ada karena sudah apa? Sudah habis di bagian atas ataupun cahaya yang rendah karena banyaknya dispersi daripada si fitoplankton. Jadi algae dominan pada oligotropik adalah keanekaragaman jenis tinggi dengan kelimpahan yang produktivitas yang rendah, di mana didominasi oleh kelompok Chlorophyceae. Ini. Sedangkan pada eutropik akan didominasi oleh kelompok Cyanophyceae. Jadi ada dua. Kalau secara umum, kalau pada danau-danau oligotropik akan didominasi oleh Chlorophyceae, sementara eutropik akan didominasi oleh Cyanophyceae. Sehingga kalau kita bicara blooming, blooming itu ledakan populasi, bloom. Jadi, ini pada oligotropik sangat jarang, sementara pada eutropik ya sering, artinya bisa berulang. Flux nutrien tumbuhannya rendah kalau eutropik, sedangkan ini tinggi. Produksi hewani rendah dan ini tinggi. Jadi inilah ciri-ciri nanti bagaimana respon plankton terhadap nutrien ini pada fase terutama eutrofik. Ini tipe perairan menurut Wetzel tadi menurut Mason bahwa oligotropik itu agak asam, ini terutama dengan pH akan didominasi akan ditemukan banyak jenis-jenis desmit. Misalnya Staurodesmus dan Staurostrum. Pada kelompok oligotropik tapi sudah netral dan basah atau haranya rendah, diatom juga tapi di Cyclothera dan Tabellaria. Pada danau telotropik juga dengan netral basah dengan hara sedang, unsurnya sedang, ada perbedaan komunitas Chrysosphyceae dan Dinobrion. Ini artinya kalau ini yang kita ukur ya ada indikasi seperti ini. Misalnya kita dominan Cyclothera Tabellaria ya akan dominan netral basah rendah. Pada fase mesotropik, netral basah akan banyak Dinopilagrata, Pyridium dan Serratium. Kalau eutropik, basah sedang, diatom, Astronella, Plagiaria, Sinetra, dan Melosira. Kalau dia pada fase eutropik dengan basah kaya nutrien akan algae biru. Jadi Anabena. Nah ini kebetulan waktu 2 minggu lalu ada kajian di Nias Utara, ya ini Anabena, makan dia basah dan kaya nutrien. Di Danau Toba yang kita sedang apa yang sudah kita lakukan tahun lalu ya dia pada fase mesotropik ya, memang netral cenderung basah. Jadi ini gambaran bagaimana plankton ini phytoplankton sebagai mengevaluasi kondisi perairan. Misalnya kalau kita dominan Anabena, wah ini eutropik terus kaya nutrien pada kondisi pasti basah, pH-nya tinggi.
Ini bagaimana keterikatan antara eutrofifikasi dengan produksi perimat dan fitoplankton dominan. Berarti kalau kita pada misalnya kita ukur apa yang dominan nih, misalnya dominan adalah Chrysophyce, Dinophyce. Ini adalah kandungan klorofilnya 0,3 sampai 3 akan banyak. Ini masih pada fase oligotropik. Nah, kalau dia Basilolepise, bisa tropik, ini 2 sampai 5 setengah. Dan Toba itu kita menemukan di sini pada angka 0 sampai 5. Nah, memang ada fase eh, oligo meso. Jadi memang hasil penelitian kita kalau di Danau Toba itu pada fase ya kelimpahan plankton itu masuk juga pada fase oligo sampai meso. Memang sebetulnya masih pada kondisi tanda kutip aman, tapi sudah menjadi indikasi akan mengarah pada vitrifikasi. Artinya perlu penanganan bagaimana menata atau mengendalikan keramba, termasuk juga mengendalikan pemakaian lahan atas ya, karena pertanian, ada pemukiman, ada wisata dan segala macam. Kalau dia eutropik dengan kandungan klorofil yang tinggi 10 sampai 500 adalah Basilorophyce dan Cyanophyce. Hipereutropik yang lebih tinggi lagi ya akan didominasi oleh Chlorophyce sampai Erinophyce. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kalau fitoplankton itu menjadi indikasi kandungan apa menjadi indikasi kondisi perairan apakah dia misalnya tadi oligotropik, meso dan hipertropik. Sementara kalau distropik itu sangat rendah dengan mungkin plankton dominannya nggak ada. Ini gambaran keberadaan plankton dari danau oligotropik dan hidrotropik. Kalau tadi kalau kuantitasnya di oligotropik itu miskin, kalau hidrotropik itu kayak jumlahnya ya, kuantitas. Keragamannya kalau oligo itu banyak, kalau di hidrotropik itu sedikit karena akan ada yang dominan ya. Penyebarannya sampai ya dalam karena dia ya cukup cerah. Kalau yang hidrotropik itu hanya pada lapisan atas, epilimnion. Migrasi diurnal ekstensif, sementara hidrotropik akan terbatas. Ini belum yang jarang terjadi, sementara ini akan sering. Di mana algenya yang tadi Strauterostum, di Smith ya, ini adalah kelompok Anabaena, kelompok Microcystis sama kelompok Apanizemenon. Termasuk juga kalau ini tadi Tabellaria cyclotella atau Dinobrion, kalau ini adalah Melosira, Plagiaria, ini memang yang plankton-plankton atau fitoplankton yang sudah ditemukan sekarang karena memang perairan-perairan di Indonesia juga atau di Sumatera Utara sudah mengarah meso ke eutropik. Ini adalah salah satu penciri kelompok plankton berhubungan dengan pH. Misalnya kalau kita temukan dominan Clostridium, Santidium, Micrasterias, Cosmarium, Apano TC dan beberapa item lainnya itu adalah pada fase ya temukan pH dengan yang cukup rendah 4 sampai 4,6 sampai 6,7. Kalau dia sudah netral terus mengarah ke basa misalnya 7 sampai 8, dia kaya hara dan endapan organik, kita temukan Iglena, Pacus, Leposincis dan Tracholemonas. Jadi eh, kalau dia sudah agak basah di selapan misalnya, dia akan banyak Prustulia, Pinularia, Sinera dan termasuk Gymnodidium, Peridium dan lain-lain. Sedangkan kalau sudah kaya, ya kaya termasuk kalsiumnya, ada Microcystis, Choelesparium, Gomnesparia, Anabaena, nah, ini sudah mengarah pada ada blooming ya, termasuk ini. Nostoc, Ecosler, Anabaena, ini sudah agak khawatir ya, mengkhawatirkan ini pada pas yang dua ini. Eh, Jika dihubungkan dengan alkalinitas dengan sorry, kalsium dan magnesium, kalau kalsium dan magnesiumnya rendah adalah kelompok Smith, kalau tinggi stratostom tertentu akan tinggi. Kalau dihubungkan dengan fosfor, kalau fosfor rendah akan didominasi oleh diatom, kalau eh, sedang alga hijau dan alga kalau dia tinggi alga biru. Jadi memang kalau tinggi itu alga biru yang dominan, kelompok Anabaena. Ini gambaran bahwa kelompok atau spesies genus Melosira granulata ini adalah indikator perbedaan dengan progres yang sedang hingga tinggi dengan konsentrasi garam yang rendah. Artinya pH di bawah 9. Tapi kandungan silikat tinggi. Berdasarkan data dari FAO tahun 8, ini berdasarkan rasio ya, rasio N dan P, bahwa kalau rasio NP 10 sampai 30 banding 1 adalah diatom.
Kalau lebih rendah lagi 10, di bawah 10 dengan satu atau mendekat satu, dinofilagellata. Ini berhubungan dengan nutrien ya. Nah, ini adalah rasio nitrogen dengan fosfor. Artinya kalau nitrogennya apa namanya tinggi di atom, kalau tapi dia rendah akan ke dinofilagellata. Sementara itu kalau Hodgkinson 67 dia dikaitkan dengan cahaya. Kalau cahaya tinggi dengan cahaya dan suhu tinggi itu alga hijau. Hijau dengan cahaya rendah atau tapi suhu tinggi alga biru. Ini memang alga biru ini dia bisa bertahan pada cahaya yang redup tapi suhu tinggi. Saanin menjelaskan berdasarkan dengan salinitas kalau salinitas yang tinggi di atom makanya kalau di daerah laut ini di atom banyak sementara rendah itu alga hijau. Klorofise yang banyak kalau pada perairan tawar ya. Ini berhubungan dengan salinitas. Ada lagi kajian lain Moil 1946 fosfat bahwa kalau fosfat yang rendah di atom kalau yang cukup tinggi adalah klorofise sedangkan lebih tinggi adalah cyanophyce. Cyanophyce itu ya sudah tadi alga biru, alga hijau biru, anabaena. Ini bagaimana kalau aplikasi dalam kita menggunakan identifikasi atau kita mengevaluasi kualitas air di perairan umum maupun perairan tambak misalnya. Bahwa kalau coklat muda ini kita identifikasi coklat muda terus kita apa namanya kita bawa ke lab jenisnya didominasi diatom, navicula, nitsia dengan kecerahan 35. Ini adalah kondisi yang masih bagus, baik dan pertahankan. Artinya ini tampaknya bagus. Sungai airnya apa sistem bagus. Tapi kalau sudah coklat tua dengan Coscinodiscus, Cytoceros, Melosira dan Cyclotenema, ini baik tetap baik tapi perlu diencerkan, dikurangi misalnya kurangi 30 sampai 50%. Yang cukup bahaya adalah coklat tua. Coklat tua tapi sudah dominan Beracionus zooplankton. Ini tidak baik ganti air. Balak misalnya lebih parah lagi kalau udah kemerahan. Apa? Indikasi peridinium yang tinggi karena dia mengapa ini langsung dengan red tide. Ini sudah bahaya, bukan tapak lagi, ini bahaya ganti air langsung. Yang lainnya kehijauan di atom, Phytoplagelata kurang baik perlu diencerkan. Ternyata terlalu hijau pun karena ada Phytoplagelata yang indikasi yang ini. Kehitaman jernih, asam organik, tambak baru, tak baik reklamasi. Ini juga indikasi kalau kehitaman jernih, hitam tapi jernih. Ini karena apa organiknya apa namanya asam organik tinggi. Reklamasi artinya perlu apa namanya perbaikan pada tambak. Yang aman berikutnya adalah hijau daun muda. Artinya chlorophyta dalam chlorococcum dan Planktosphæria ini masih bagus. Jadi hijau tua kegunungan ini sudah tak baik. Ya. Jadi kondisi yang bagus itu adalah apa? Ada paling tidak ada dua, coklat muda sama hijau dan muda. Ini diatomnya. Diatom, Navicula, Nitsia atau Chlorococcum Planktosphæria adalah kondisi fitoplankton yang indikasi yang baik. Kalau dia peridinium, Sclerotenema, peridinium lah paling bahaya peridinium eh, termasuk Phytoplagelata ini ya. Chlamydomonas dan Oscillatoria juga sudah mulai ini. Tapi paling bahaya itu adalah peridinium karena ini memang sudah nanti akan menyebutkan perayaan itu kayak seperti beracun. Ini adalah aplikasi bagaimana fitoplankton itu dalam mengevaluasi kualitas air. Ini khusus tambak, tapi ini juga berlaku pada umumnya pada perairan umum, apakah di danau, apakah di estuari, teluk misalnya, atau di laut. Ini bagaimana plankton di perairan tertutup, kalau dia ini terbuka itu kan sungai danau rawa, kalau terkontrol itu artinya kalau di perairan terbuka itu tidak terkontrol karena ada pengaruh cuaca, masukan dari debit sungai, ya segala macam, ataupun dari runoff dari daratan. Tapi kalau tertutup artinya kolam tambak dapat terkontrol. Artinya dapat kita atur kecuali mungkin yang kalau dia tambak besar ya bisa agak susah juga. Tapi kalau dia terkontrol bisa kita kendalikan.
Di mana misalnya kalau tambak-tambak apa namanya, ini tipe ekstensif itu apa yang tipe sederhana, ini yang sudah ada teknologi, dan kalau intensif itu sudah betul-betul canggih. Apa maksudnya dengan tebal yang tinggi. Jadi tadi perbedaan sistem pengolahan itu berhubungan dengan perbedaan kondisi. Ekosistem tambak dipengaruhi oleh air, tipe substrat, lokasi, cuaca, dan ini adalah menunjang kehidupan kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang maupun ikan. Jadi bagaimana kita melihat DO, nitrat, nitrat fosfat, terutama nanti terhadap dengan fitoplankton. Jadi kalau pada tipe lumpur perlu persiapan khusus, perlu kita apa namanya pembalikan atau atau pengapuran, termasuk pemupukan. Kalau dia nanti misalnya pada apa namanya nutriennya tinggi, rendah. Kalau dia non lumpur ya pasti kita menggunakan pasir atau plastik, tapi perlu penggantian substrat. Yang jelas pakai pemupukan karena kan kita menggunakan plastik yang ada pasir kan kandungan nutriennya rendah. Pertukaran hama air DO tinggi dan sediaan hara rendah. Itu kira-kira teman-teman kalau ada yang ditanyakan silakan.